Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Hasanah dan saya adalah mahasiswa dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Muadi Setiabudi. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang mungkin sudah cukup familiar bagi kita semua, namun memiliki banyak aspek menarik yang mungkin belum kita ketahui secara mendalam, yaitu gelatin. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Teknologi Hasil Perairan di bawah bimbingan Ibu dosen Nurwati. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mulai dari apa itu gelatin, bagaimana proses pembuatannya, hingga berbagai aplikasi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga akan melihat beberapa isu terkait yang mungkin penting untuk kita ketahui. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini dengan melihat definisi dan sejarah singkat dari gelatin. Mari kita mulai dengan definisi dasar. Apa itu gelatin? Gelatin adalah protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang terdapat pada kulit, tulang, dan jaringan ikat hewan seperti sapi, babi, dan ikan. Proses hidrolisis ini memecah kolagen menjadi gelatin yang larut dalam air panas dan membentuk gel saat didinginkan. Gelatin memiliki sifat koloid yang membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi, mulai dari industri pangan hingga farmasi dan kosmetik. Gelatin adalah salah satu hidrokoloid. Apa itu hidrokoloid? Hidrokoloid adalah kelompok bahan yang mampu membentuk gel saat berinteraksi dengan air. Mereka terdiri dari molekul-molekul yang besar, dapat menyerap dan mengikat air sehingga membentuk kental atau gel. Hidrokoloid sendiri sering digunakan sebagai agen pengental, pembentuk gel, penstabil, maupun pengemulsi. Contohnya ada agar-agar, karagenan, pektin, terus juga ada gam santan dan gam arab. Yang selanjutnya adalah sumber gelatin. Sumber utama gelatin itu berasal dari kolagen yang terdapat pada hewan, antara lain ada ikan, babi, sapi, dan juga ayam. Itu masing-masing diambil bagiannya. Contohnya seperti kulit sapi, tulang sapi, kulit babi, ikan, dan tulang ikan. Terus juga ada unggas, walaupun tidak umum, tapi kolagen dari kulit dan tulang unggas itu bisa diolah menjadi gelatin. Selanjutnya adalah kandungan gelatin. Gelatin sendiri merupakan protein kompleks yang terdiri dari berbagai komponen kimia yang memberikan sifat fungsional yang unik. Antara lain ada protein, air, mineral, karbohidrat, dan lemak. Dalam protein sendiri terdapat beberapa kandungan, diantaranya ada kolagen hidrolisat, asam amino, kandungan protein. Biasanya dalam gelatin sendiri mengandung sekitar 85-90% protein dalam bentuk kering. Dalam gelatin sendiri itu terdapat banyak asam amino, termasuk ada yang bisa kita lihat dalam diagram ya, ada proline and hydroxyproline, terus ada glutamic acid, terus juga ada glycine, ada proline dan hydroxyproline. Selanjutnya ada tipe gelatin. Nah, gelatin sendiri dikategorikan berdasarkan proses produksinya yang menghasilkan dua tipe utama. Yang pertama ada menggunakan cara asam yang menghasilkan gelatin tipe A atau asid, dan cara alkali gelatin tipe B. Kedua tipe ini berbeda dalam metode ekstraksi serta karakteristik kimia dan fungsionalnya. Yang pertama ada gelatin tipe A. Ini diproduksi melalui proses asam, dan sumber utamanya adalah kulit babi segar atau kolagen dari bahan baku lain yang direndam dalam larutan asam. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama ada pH-nya itu lebih rendah dibandingkan gelatin tipe B. Sifat gelnya memiliki kekuatan gel yang lebih tinggi dibandingkan tipe B. Tipe A ini biasanya digunakan dalam produk makanan seperti marshmallow, jelly, terus juga permen karet, serta dalam beberapa aplikasi farmasi. Next ada gelatin tipe B. Ini diproses melalui proses alkali atau basa. Sumber utamanya ada tulang sapi dan kulit sapi. Gelatin tipe B ini memiliki pH yang lebih tinggi dibandingkan gelatin tipe A. Untuk sifat gelnya sendiri memiliki kekuatan gel yang sedikit lebih rendah dibandingkan
gelatin yang tipe A. Hasilnya adalah standar mutu gelatin yang bisa kita lihat di tabel berikut. Ada warna yang tidak berwarna, terus ada juga bau dan rasanya normal, dapat diterima konsumen. Ada kadar air, kadar abu, logam berat, arsen, tembaga, seng, dan sulfit. Ini ada ketentuannya. Selanjutnya adalah pemanfaatan gelatin ya. Untuk gelatin sendiri memiliki beragam pemanfaatan dalam berbagai industri, termasuk industri pangan, farmasi, kosmetik, fotografi, dan lainnya. Contohnya di industri pangan sendiri itu dijadikan sebagai pengental, pembentuk gel, penstabil, juga pemurni. Pengental itu biasanya kita bisa temukan di jelly, sup, dan yogurt. Ada saus juga. Terus yang pembentuk gel ada di marshmallow, gummy, dan permen. Gelatin sendiri bisa dimanfaatkan dalam industri farmasi. Biasanya ada dalam bagian dasar ya, pembuatan kapsul obat keras dan lunak, terus juga suplemen kolagen, terus juga pengikat tablet. Dalam industri kosmetik, gelatin biasanya dimanfaatkan sebagai masker wajah, terus juga produk perawatan rambut, serta kapsul kosmetik. Selain makanan, minuman, farmasi, kosmetik, gelatin juga bisa dimanfaatkan dalam industri fotografi, yaitu untuk emulsi film dan juga kertas cetak. Di beberapa aplikasi lainnya, gelatin itu bisa dimanfaatkan sebagai makanan hewan untuk memberikan tekstur dan nutrisi tambahan. Ada juga digunakan dalam pembuatan kapsul untuk obat hewan. Terus juga dalam bidang tekstil, digunakan dalam beberapa aplikasi tekstil untuk memberikan kekuatan tambahan dan struktur. Nah, pemanfaatan gelatin ini menunjukkan sifat fleksibilitasnya sebagai bahan yang serbaguna dengan sifat-sifat fungsional yang unik, dari makanan hingga produk farmasi dan kosmetik. Jadi dapat disimpulkan gelatin merupakan bahan yang penting dalam berbagai industri ya, yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan gelatin. Menurut Hinter Waldner, proses produksi utama gelatin dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan bahan baku, tahap konversi kolagen menjadi gelatin. Yang ketiga adalah tahap pemurnian gelatin dengan penyaringan dan pengeringan. Bisa kita lihat sendiri ada proses pembuatan gelatin tipe A dan juga proses pembuatan gelatin tipe B. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang gelatin. Dengan demikian, kita telah menjelajahi berbagai aspek gelatin, dari definisi, proses pembuatannya hingga aplikasi dan manfaatnya yang luas dalam industri pangan, farmasi, kosmetik, dan lainnya. Gelatin dengan sifatnya yang unik dan serbaguna terus menjadi bahan penting dalam produk-produk yang kita konsumsi dan gunakan setiap hari. Gelatin dengan sifatnya yang unik dan fleksibel terus menjadi bahan yang tak tergantikan dalam pembuatan berbagai produk. Mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak presentasi yang saya sampaikan. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.